rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar gonggong dalam waktu yang bersamaan. Depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar gonggong dalam waktu yang bersamaan. Depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udel-idi. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udel-idi. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Beredar fitnah yang sangat keji dan luar biasa. Saya di tempat yang terdekat dengan makam Rasulullah SAW, masih di Madinah. Dengan ini saya bersumpah demi Allah yang memegang jiwa ini, wallahu wabillah wa tallahi, saya tidak terlibat dalam penangkapan, penculikan dan pembunuhan siapapun, wallahu wabillah wa tallahi. Tetapi saya mohon kepada teman-teman netizen untuk ikut mengaminkan siapapun yang memfitnah, yang ikut serta ngomporin, ikut serta senang tersiarnya kabar busuk, kabar fitnah di kalangan orang mukminin. Ingatlah surat An-Nur ayat yang ke-19, silahkan Anda buka. Wallahu wabillah, saya nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganjar dengan balasan kehinaan dunia wal akhirat agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memfitnah di kalangan mukminin. Ingatlah, ketika pecah tidak akan pernah menang yang namanya kebenaran. Karena pecah kebenaran itu, karena pecah persatuan itu, kufar sedang tertawa, munafik sedang berpesta, karena ada adu domba yang berhasil, ada fitnah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan di Jember ini supaya tahu. Jadi gini, ini kalau ini benar-benar terjadi betul di Indonesia, ada 4 opsi. Opsi pertama, triumvirat. Triumvirat itu dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang dimunculkan adalah Menhan, Mendagri dan Menlu. Ini triumvirat. Tapi ini posisinya lemah. Kemudian muncul opsi kedua, presidium.
Nah, presidium ini ternyata orang-orangnya yang disiapkan itu semua anti-Islam. Ini sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta menolak opsi kedua ini. Opsi ketiga, ini yang mau digerakkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, the real presiden yang sebenarnya, Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Prayono. Ini kader-kader Odo Yeswit, kader-kadernya Jenderal LP Modani. Jadi dia akan mengajukan opsi ketiga, junta militer. Otomatis semua umat Islam ini akan dikorbankan, terutama ulama-ulama akan dijadikan korban pertama kali. Opsi ketiga, akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Apa? Ulama akan mengangkat panglima dengan jargon iskariman omud syahidan. Ini artinya apa? Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sudah. Makanya tunggu komando ulama. Kalau bahasa softnya, bahasa halusnya, revolusi akhlak, itu bahasa halusnya. Kalau bahasa umumnya people power, itu Pak. Ya, saya kira itu perlu saya sampaikan karena supaya di Jember ini juga siap-siap gitu loh Pak. Tunggu komando ulama. Saya kira gitu, saya serahkan.